Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Olimpiade Agustin. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas dynamic routing. Nah, di sini terdapat beberapa materi. Yang pertama ada pengenalan routing, teori EIGRP, setup topologi 2 router, konfigurasi EIGRP, setup topologi 3 router, konfigurasi routing statik, setup topologi 4 router, konfigurasi routing, setup topologi VLAN, teori OSPF, setup topologi 2 router, konfigurasi routing OSPF, setup topologi 3 router, konfigurasi routing, setup topologi VLAN, konfigurasi routing, konfigurasi OSPF multi area, teori dynamic routing BGP, penjelasan autonomi sistem, konfigurasi BGP, dan topologi BGP 3. Dan yang terakhir itu ada konfigurasi BGP 3 router. Nah, kita langsung aja ke materi yang pertama, yaitu adalah pengenalan routing. Nah, di sini ada dynamic routing. Dynamic routing adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Nah, jadi kalau yang statik itu kita mengkonfigurasinya atau menambahkannya secara manual. Nah, untuk dynamic itu kita sudah ada otomatis melalui protokol dinamis yang otomatis muncul. Jadi tidak manual. Kemudian di sini ada jenis berdasarkan area. Jadi di sini ada jenis berdasarkan area lingkup. Nah, ada IGP. IGP itu singkatan dari Interior Gateway Protocol. Jadi IGP ini untuk routing di dalam satu organisasi atau AS, Autonomous System. Nah, selain IGP juga itu ada RIP, ada juga EIGRP, OSPF, IS/S, IS sampai IS. EGP itu adalah Exterior Gateway Protocol untuk routing antar organisasi atau antar AS. Dan yang terakhir itu BGP, Border Gateway Protocol. Jadi ini tuh secara lingkupnya sudah besar ya teman-teman kalau yang ini. Nah, kemudian ada dynamic berdasarkan cara kerja. Nah, di sini ada distance vector. Ini tuh sebuah cara kerja ya. Ada 3. Nah, yang pertama itu distance vector, yaitu ada link state, juga ada hybrid. Nah, kalau distance vector itu router mengandalkan informasi dari tetangga atau neighbor untuk menentukan route terbaiknya, kayak RIP dan IGRP. Kalau link state itu router membangun peta jaringan sendiri, database topologi lengkap, lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra's, yaitu OSPF sama IS. Terus yang terakhir itu hybrid. Hybrid itu kombinasi distance vector dan link state ya teman-teman, yaitu menggunakan EIGRP aja si protokolnya. Nah, di komponen dasar dan Nah, kita lanjut yaitu komponen dan dasar dalam dynamic routing. Neighbor itu adalah router lain yang saling bertukar informasi routing. Jadi kita anggap aja ini router tetangga. Terus nanti dijalanin, bakal dijawab. Terus ada metrik, nilai untuk menentukan jalur terbaik. Jadi bisa berupa hop count, bandwidth, delay, cost, dan lain-lainnya. Nah, untuk routing table itu adalah table berisi daftar jaringan, tujuan, dan jalur menuju ke sana. Jadi tujuan-tujuannya itu ada di daftar
routing table ini. Terus ada algorithm, proses matematika untuk menghitung jalur terbaik. Contohnya kayak Digistrax, Billman, Ford. Jadi menghitungnya jalur terbaik itu kecepatannya dan yang lain itu sama algoritma itu ya teman-teman. Algoritma. Untuk pengenalan routing segitu aja. Kita masuk ke materi 2, yaitu adalah teori EIRJP. Nah, EIGRP itu singkatan dari Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, adalah protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco sistem tersendiri. EIGRP juga digunakan untuk menentukan jalur terbaik base path dalam suatu jaringan autonomous system atau AS secara otomatis. EIGRP juga adalah pengembangan dari IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol, termasuk dalam kategori Hybrid Routing Protocol karena menggabungkan keunggulan distance vector dan link state. Nah, di sini juga ada cara kerjanya EIGRP. EIGRP bekerja dengan menukar informasi routing antar router dalam satu autonomous system number atau ASN. Nah, kerjanya yang pertama network discovery, lalu ke router EIGRP saling mengenali atau membangun agensi dengan router tetangga melalui pesan hello. Nah, terus juga dilanjut sama topologi exchange. Terus yang keempatnya, setelah terhubung, router saling bertukar tabel topologi berisi semua route yang diketahui. Yang kelima itu router calculation. Jadi dia tuh ya si algoritma tadi menghitung. Terus yang keenam itu EIGRP menggunakan algoritma dual, yaitu diffusion update algorithm untuk memilih rute terbaik tanpa loop. Terus yang ketujuh adalah routing table update. Jadi data-datanya yang update atau terbaru gitu. Terus jalur terbaik disimpan di routing table dan hanya perubahan console table yang dikirimkan ke router tetangga membuat EIGRP efisien. Kemudian ada pesan, yaitu misalnya hello. Hello itu menemukan dan menjaga hubungan dengan network. Jadi kalau kalian ngirim pesan hello, berarti itu tuh dia tuh akan menemukan dan menjaga hubungan dengan network. Ada juga update, mengirim informasi route baru atau perubahan. Terus yang ketiga ada query, menanyakan route ke router tetangga. Terus ada juga reply. Reply itu menjawab query dengan route yang dimiliki. Terus yang terakhir ACK, menginformasi penerima pesan update. Jadi melalui pesan-pesan yang di atas, nanti informasinya itu akan diterima dan mengupdate-nya. Jadi seperti itu ya untuk teori EIGRP. Kita lanjut ke materi selanjutnya, adalah pengaturan topologi dua router. Kita masuk ke Cisco dulu ya teman-teman. Nah, kita masuk ke Cisco. Aku udah ngebuat topologinya ya teman-teman. Nah, udah juga dikasih pengalamatan IP address-nya ya teman-teman. Langsung saja kita konfigurasi ya. Untuk konfigurasinya sama seperti static routing. Di sini kita berikan dulu di router 1. Kita kasih nama dulu ya. Ini jadi router 1. Ini jadi router 2. Oke, kita masuk ke router 1. Masuk ke mode CLI. Kita lalu enter.
enable config T, kita masuk ke interface, gig 0/0. Kok 0/0 gak ada? Maaf guys. Slash aku salah. FA 0/0. Lalu no shutdown, enter, kemudian IP address 10.10.10.1, kita masukin subnet masknya 255.0, kemudian enter, kemudian exit, lalu kita masukkan ke interface FA 0/1 no sh, terus IP address-nya IP address-nya 11.1.255.252 karena /30 ya. Lalu kita enter, kita lanjut ke router yang kedua, CLI, sama kayak tadi, enable config T, interface FA 0/0 terus no sh, terus IP yaitu 11.1.2, subnet busnya 255.252 karena /30. Kita enter, kita exit, kita masuk ke interface FA 0/1 sh, IP address yaitu 20.20.2.1, lalu 255. Nah, udah selesai untuk konfigurasinya. Jangan lupa untuk memberikan IP-nya juga di PC. Buka PC, ke desktop, pilih IP configuration. Lalu di sini 10.10.10.2, subnet masknya 255.255. Untuk default gateway-nya 10.10.1. Nah, udah. Terus di PC satunya lagi, desktop, IP configuration, masukin
IP address-nya 20.20.2, subnet mask-nya 255.55 titik 0, untuk default gateway-nya 20. Maaf, 20. 1. Oke. Nah, untuk konfigurasi di topologi 2 router seperti itu. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu adalah konfigurasi EIGRP ya teman-teman. Nah, di sini kita lanjut untuk EIGRP. Kita masuk ke router 1 terlebih dahulu. Kita exit dulu bahas tadi. Untuk konfigurasinya itu ke root ya. Router lalu tanda tanya. Nggak ada. Maaf. Router. Nah, di sini udah dapat protokol ya. Ada BGP, EIGRP, OSPF, dan juga dari. Nah, itu protokol-protokolnya ya. EIGRP itu apa ya? OSPF apa, RIP apa, BGP juga apa. Ini ada ya. Kemudian berhubung di sini kita akan konfigurasi EIGRP, kita pilih EIGRP. Tulis EIGRP, enter. Oh maaf, EIGRP tanda tanya. Apa yang salah ya? EIGRP tanda tanya. Nah, IT atau nama sistem numbernya ada di sini. Untuk EIGRP nomor itu 1 sampai 65.535 yang ini. Nah, di sini kita pilih yang 1 aja. Enter. Kita masukkan network. Untuk networknya teman-teman masukkan IP-nya .1. Networknya kita masukkan dengan .0. Untuk memasukkannya kita nggak perlu pakai subnet mask, perlu aja networknya aja. Terus yang 10.0 kita masukin juga. Kemudian enter juga. Udah di router 1, kita lanjut di router 2. Nah, kita masuk ke router, tanya, kita masuk EIGRP. Salah. EIGRP tanda-tandanya. Terus EIGRP 1. Nah, karena tadi di router satunya EIGRP 1, jadi di sini EIGRP 1 harus sama ya. Untuk networknya
Untuk networknya harus sama ya, yaitu 11.0, lalu enter. Nanti ada pemberitahuan seperti ini, yaitu network 11.11.11.1 pas terdapat 0/0 agency. Kemudian yang kedua, networknya lagi. Maaf, 20. Kita enter. Kemudian kita cek duso IP root, lalu enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk L ini lokal, untuk D itu untuk IP address, L itu lokal, dan C itu yang connect. Kita di sini ada 2 IGRP. Nah, ini udah masuk yang tadi 11/20 juga ya. Kemudian kita cek juga di router 1. Yaitu 2SH IP root. Nah, di sini juga ada ya, connect dan lokalnya. Nah, untuk melihat si IP-nya masuk apa enggak, kita kan ya, IP IGRP naik board. Dan IP naik, kok nggak bisa ya, board, naik board. Oh, maaf. Nah, di sini IP address-nya yaitu 11.11.11.11.1, terus buat interface-nya F01, terus authentic-nya itu ini udah kelihatan ya teman-teman. Oke. Kemudian kita kirim paket dari, kita coba kirim paket dari PC 1 ini ke PC 2. Nah, pertama suka file. Kita coba lagi. Nah, ini udah successful ya teman-teman. Kita coba lagi. Nah, udah successful ya teman-teman. Nah, itu untuk konfigurasi IGRP. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah setup topologi 3 router ya teman-teman. Kita masuk lagi ke Cisco. Nah, di sini kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu adalah setup topologi 3 router. Kita masuk lagi ke Cisco ya teman-teman. Nah, sebelumnya kan aku pakai
router yang salah ya teman-teman. Bukan salah, itu juga bisa, cuman kita butuhnya gig. Tadi kita pakai yang FA, jadi sama aku diganti ya teman-teman. Nah, sekarang kita tambahin lagi routernya. Biar jadi gig kita pakai yang ini nih. Kita tambahin karena mau 3 router, sama tambahin lagi 1 PC-nya. Dari kabel sini, terus ini ke sini. Kita tambahin si IP-nya juga ya teman-teman. Ini di sini yaitu 12. Oh bentar, yang di sini tuh 12/30. Terus yang di sini juga ada, yaitu 12/12.1/30. Terus yang di pinggirnya 30/30/1/24. Yang ini 30/30/30/2/3/24. Nah, ini udah. Rapiin dulu. Nah, sekarang kita masukin dulu IP jalur, yaitu yang 12.12.12.1/30. Untuk IP address-nya 30.30.30.1. IP PC-nya yaitu 30.2. Kemudian di sini langsung aja ke router 3 untuk address link terlebih dahulu. Seperti biasa, CLI enable config T. Nah, lalu interface gigabyte 0/0 kita enter. No shutdown, enter lagi, terus IP address-nya yang 12.12.12.2, subnet masknya 255.255.255.252 karena /30. Lalu enter. Kemudian interface geser 1 tapi exitin dulu. Terus int git no/1, lalu no sh IP address 30.255.255.255.255.2 enter. Nah, di router 3 sudah. Kemudian di router yang tengah ini, router kedua, masuk dulu. Enter.
gig 0/2 seperti biasa, no sh, masuk down. IP address yaitu 12.12.12.1 55.255.252. Nah, kalau udah, untuk konfigurasinya kayak gitu, terus kita masuk ke PC, desktop, IP configuration, langsung di IP addressnya masukin 12, maaf kan 30 ya, terima 30 titik 2, subnet masknya 255.255.0, default gateway-nya 30.1, maaf teman-teman. Nah, udah, kita coba mengeping ya teman-teman, dari PC ini ke PC ini. Ini masih pilot kan, kita belum konfigurasi EGRP-nya ya teman-teman. Nah, di video selanjutnya itu kita akan mengeping konfigurasi EGRP. Nah, kita ke materi selanjutnya yaitu adalah konfigurasi routing ya teman-teman. Kita masuk ke router 3. Kita exit dulu. Kita masuk ke router EGRP 1. Langsung networknya. Buat networknya itu 12.12.12.0. Kemudian itunya 30.0. Di router 3 udah selesai, kemudian di router 2. Router 2 tidak usah menambahkan banyak konfigurasi, cukup satu aja. Router EIGRP 1, masukin networknya. Network 12.12.12.0, lalu enter. Di sini udah ada bacaan ya, netboard 12.12.12.2 GB Ethernet agency. Lalu kita do show IP route. Nah, di sini udah ada ya teman-teman, yang 12, yang ini. Maaf. Jadi ini udah nggak dapat agensi. Kita coba kirimkan paket dari PC ke PC ini. Nah, ini udah successful ya teman-teman, PC ini sama PC ini. Nah, ya. Kita ulang lagi ya. Nah, ini udah successful ya teman-teman. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah setup topologi 4 router ya teman-teman. Oke, kita masuk, terus kita masukin
switch maaf, router, terus PC. Sambungnya kabel. Masukin IP-nya dulu ya teman-teman. Titik 2/40 udah. Nah, ini kan udah ditambahin ya. Ini udah ada 4 router dan juga 4 PC ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan bagaimana biar router ini tuh bisa saling terhubung ke router yang ada di sini. Yaudah, kita masuk ke router 4 ini. Biar apa? Kita akan konfigurasinya biar bisa terhubung mereka ke sana ya. Kita konfigurasi addressing terlebih dahulu. Bentar ya teman-teman. Enable config T, lalu kita interface gig no shutdown, IP address-nya yaitu 13.13.13.2. Untuk subnet masknya 255.255.255.252 karena 130. Enter. Kemudian interface lagi gigabyte 0/1 maaf, no shutdown. Langsung IP address-nya itu 40.40.1.255.255.252. Oh maaf, ini kosong soalnya 124. Kita pindah ke router 3. Kita masuk ke interface gig 0/2 ya teman-teman.
Bentar ya. Enter, no shutdown. Kemudian kita masukin IP address-nya 13.13.13.1 255.255.252. Kita enter. Untuk konfigurasinya harusnya sudah ya. Kemudian tidak ada konfigurasi untuk EIGRP. Di sini router 4 lagi. Kita exit, masuk ke router EIGRP 1, enter. Networknya 13, 0, enter. Network lagi 40, 0, lalu enter. Kemudian di router 3 kita exit dulu, lalu masukkan router EIGRP 1 networknya itu 13.0, enter. Oke, di sininya udah ada ya, Nightboard 13.13.13.2 GB nya udah ada juga. Adjacency langsung ke PC 4, desktop, IP konfigurasi, masukin IP address-nya 40.2 ininya 255.255.2 untuk default gateway-nya 40.40.40.1. Nah, udah. Untuk ini udah selesai ya. Nah, kita akan ngecek dulu. Do show IP route. Nah, di sini udah ada ya, teman-teman. Sepuluh, 11, 12, 13, udah ada ya, teman-teman. Terus sudah ada juga yang 30-30-nya ya. Kita akan mencoba ping ya. Dari PC 1.0 ke PC 3 ini. Bagus file teman-teman. Nah, hasil successful ya, teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk konfigurasinya. Di router 4 router konfigurasinya sudah berhasil, teman-teman. Untuk topologi 4 routernya sudah selesai. Lanjut kita ke
kita langsung ke setup topologi VLAN, teman-teman. Kita masuk di sini, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah setup topologi VLAN ya teman-teman. Nah, di sini aku udah nyiapin si topologi VLAN-nya ini ya. Ini ada VLAN 10 yang IP-nya belakangnya 10 dan ada juga VLAN 20 yang belakangnya 20. Di sini kita tuh akan konfigurasi ya teman-teman. Di sini kita masuk ke router 4 dulu. Kita masukin interface gig no/2 enter, lalu no shutdown, terus interface gig no/2 titik 10, kemudian encapsulation encapsulation dot 1q 10, kemudian IP address-nya 192.168.10.1, terminal masnya 255.255.2.0. Lalu kemudian kita exit interface gig no/2 titik 20, langsung encapsulation dot 1q 20, langsung IP address-nya yaitu 192.168.255.255.255.0. Lalu kita enter, kita exit, kita masuk ke IP DHCP call 10, enter. Networknya juga ya teman-teman, network yaitu 192.168.10.0, 255.255.0. Lalu enter default routernya 292.168.10.1, lalu DNS servernya DNS server 888, lalu enter, lalu IP DHCP kita exitin dulu, IP DHCP full, IP DHCP full 20,
network mencoba 92.20.0 default routernya 92.8.20.1 enter DNS servernya 8888 enter. Terus kalau udah kita ke switchnya CLI enak config T VLAN sepuluh, terus VLAN 20, VLAN 10, terus INT FA 0/3 switchboard mode terang terus exit VLAN 20 INT FA 0/1 switchboard mode terang switchboard mode access ini banyak yang gagal switchboard akses VLAN 20 terus INT FA 0/2 switchboard mode akses VLAN 20 nah itu setup topologi VLAN. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu adalah teori OSPF ya teman-teman. OSPF apa itu si OSPF? OSPF itu adalah Open Source Path First, adalah protokol, itu singkatan dari OSPF itu singkatan dari Open Source Path First. Jadi itu adalah sebuah protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan biaya atau cost terkecil. OSPF juga termasuk dalam jenis IGP, yaitu Internet Gateway Protocol. Nah, data link state protocol artinya setiap router OSPF akan mengetahui topologi seluruh jaringan dalam areanya, terus menghitung rute terbaik berdasarkan algoritma distract
SPF, yaitu shortest path first. Nah, terus ada juga OSPF itu ada tipe-tipenya gitu ya. Ini ada tipe protokol atau link state, terus algoritma yaitu distract SPF algoritma, lalu routing metric yaitu cost berdasarkan bandwidth, lalu ada juga open standar tidak hanya untuk router Cisco, terus ada konvergensi cepat mendeteksi perubahan jaringan, terus ada juga VLSM atau CIDR support yang mendukung subnet mask variable. Terus yang terakhir ada autentikasi yang dapat menggunakan password untuk keamanan ya teman-teman. Nah, area dalam OSPF itu menggunakan konsep area untuk mengelola jaringan besar agar efisien, agar teratur gitu. Kayak area 0, backbone area utama. Semua area lain harus terhubung ke sini. Area lain itu atau non backbone adalah area tambahan untuk membagi topologi gitu. Jadi kalau ada topologi lain itu akan ditambahkan. Kalau ada area lain berarti itu untuk menambahkan topologi. Di sini juga ada network discovery atau router membentuk hubungan agensi yang menggunakan paket hello. Terus ada database exchange bertukar informasi link state atau LSA. SPF calculation atau menghitung jalur terbaik. Routing table update menambahkan menambahkan route terbaik ke table routing ya teman-teman. Nah seperti itu. Lalu juga di sini ada apa sih itu? Ada paketnya. Nah hello itu mendeteksi dan menjaga tetangga atau neighbor. Terus ada DBD singkat dari database description atau deskripsi singkat LSDB. Terus yang terakhir ada LSR yaitu link state request, meminta informasi LSA tertentu. Terus ada LSU yang singkatan link state update atau mengirimkan LSA baru. Terus yang terakhir ada LSA CK atau acknowledgement, konfirmasi penerimaan LSA. Jadi kalau udah diterima nanti dikonfirmasi sama si LS ACK ini. Jadi itu materi untuk teori SPF. Buat teori si OSPF ya teman-teman. Nah kita masuk ke Cisco lagi. Kita ke PC ini. Ini udah belum? Desktop IP configuration, terus kita masukin si IP-nya. Terus 92.64.10.2. Terus buat si Ethernet-nya 25. Udah ada otomatis default gateway-nya itu 92.168.1. Nah itu sini 192.168.20.2 service-nya. Terus default gateway-nya itu 92.168.20.1. Udah. Nanti kita coba ping ya teman-teman.
Dari sini pilot. Kita coba lagi. Successful. Baik, segitu aja pembahasan pembelajaran pada dynamic routing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.